Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, ketemu lagi di channel Ahmad Mulyana. Kita lanjutkan diskusi kita dengan para pengusaha tambak Garongan, Kulon Progo, Yogyakarta. Ini merupakan season ataupun part yang ketiga. Baik, kita lanjutkan. ZA tahu semua ya, udah pernah pakai ya. Itu nginget-ngingetnya gampang pokoknya. 5, 5, 5. Oh. Jadi ingat bos kita ya. Angka 5 ini. ZA 5 kilo. SP36 1 kilo. Molase 5 liter. Nah, molase ingat, molase yang baik adalah 1 liter itu lebih dari 1 kilo. Ya, kurang lebih 1,35. Kalau ada molase 1 liter 1 kilo, itu air itu ya. Karena BZ, berat jenis dari molase itu lebih tinggi daripada air. Jadi 1 liter molase itu sebanding dengan 1,35 kg. Susu skim, ya udah tahu ya, 5 kilo. Jangan pakai susu Denko, mahal ya. Ya pakai susu yang udah expired lah, atau ada pakai susu dari untuk ternak ya. Kemudian Yakult, semua tahu Yakult itu adalah Lactobacillus casei-shirota. Itu sangat baik sekali untuk pencernaan kita. Nah, kalau untuk pencernaan kita aja ini baik ya, itu food grade, makanan manusia, mahal lagi ya. Itu saya yakin sekali ya, itu akan berfungsi ya di dalam blong yang kita tutup dengan rapat ya, seperti di dalam perut kita. Nah, kemudian ragi tape, bukan Fermipan Pak ya. Kalau Fermipan itu hanya satu strain saja, dan itu gunanya untuk membuat roti supaya mengembang. Tapi kalau ragi tape Saccharomyces itu lengkap ya, ada 7 strain lah. Dan itu yang dipakai untuk membuat tape peyem ya. Tape apa, ragi tape yang baik yang bagaimana? Tanya ke pasar, yang paling laku yang mana? Ya. Yang sering dipakai itu yang mana? Biasanya itulah yang paling bagus ya. Di Bondowoso, di Bandung banyak tape ya. Nah, di sini di pasaran sini juga banyak ya. Harganya murah, paling 500 satu butir ya. Kemudian, nah ini satu lagi Lactobacillus. Bapak bisa pakai Lactobacillus jenis apa aja, banyak yang jual. Saya nggak nyebutkan merek di sini ya. Ada Lactobacillus, mungkin di situ isinya Plantarum, Lactobacillus dan lain-lain ya. Banyak di pabrikan ya. Kemudian, nah untuk tadi kalau saya hitung-hitung Pak ya, kalau saya hitung-hitung ini yang kuning ini adalah di blong yang 160, itu jatuhnya per liternya itu adalah sekitar 1078 per liternya, 1.000 rupiah lah ya. Lanjut aja. Kemudian untuk ini apa namanya, harga untuk persiapan air ini dihitungnya sekitar 230 per meter persegi. Jadi kalau misalnya 1000 meter dikali 1000 aja, jadi 232.000 rupiahnya gitu ya. Per meter persegi, dihitung per meter persegi ya. Ini udah dalam bentuk rupiah. Kemudian penebaran POC selama 14 hari menjelang tebar benur itu jatuhnya adalah 300 rupiah per meter persegi. Jadi kalau misalnya kali sekian kali 14 hari ya sekitar 300 ribuan. Oke, lanjut. Sama ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting adalah POC pakan. POC pakan itu adalah campuran yang nanti dimasukkan ke dalam fermentasi. Ini ada yang namanya susu, POC susu ya. Kalau saya bilang POC susu, ini yang lebih menonjol adalah ada susu skim sebanyak 75 kilo ya, dalam hitungan yang blong 150 ya.
Nah, kemudian ada produk-produk dari Nelindo, Susu Skim, Pagitape, Yakult, ZA, masuk lagi sini ya. Nah, jatuhnya ini per kilo pakan ada tambahan sebesar Rp512 per kilo pakannya ya. Ini gambaran secara ini aja. Nah, ini dia fermentasi pakannya ya. Jadi dalam 25 kilo dalam satu sak pakan kita perlu 35 tutup ya bionutren, 35 tutup biohormonik, kemudian 35 tutup bioliser, kemudian 35 tutup bioamino, serbuk herba kira-kira 3 sendok, kemudian ada vitamin C, ada molase, air tawar 3 liter, dan 1 liter POC pakan yang dibikin tadi, yang kuning itu ya, yang ada susunya. Kemudian pakan 25 kilo. Nah, kalau dihitung-hitung, ini harga ini saya hanya perkiraan aja ya. Jangan dicontoh, ini hanya perkiraan, saya nggak tahu harga pakan yang sebenarnya ya. Ini hanya perkiraan aja. Hanya bisa dilihat di sini penambahannya, ini memang ada biaya per kilonya, jatuhnya dari semua itu adalah sekitar tambah 1.730. Nah, disinilah yang mungkin kelihatan jadi berat ya. Harga pakan mungkin hanya 15.000, jatuhnya jadi 16.700-an. Seperti itu per kilonya. Tapi nanti dihitung di akhir, insya Allah ini ringan sekali. Karena kita sudah mengirit tadi dengan di awal di airnya juga ya. Di air kita irit, tapi di pakan kita jangan ubah lagi. Ini adalah satu formula yang sudah 10 siklus dilakukan di IBAT ya, perigi, dan ini hasilnya juga sangat-sangat konsisten ya. Nah, jadi ilustrasinya begini Bapak. Kita misalnya tebar dalam 1.000 meter persegi, kita tebar 250 misalnya. Ini 250.000. Kemudian kita parsial diambil 50 ekor, parsial pertama ya, di 55 hari. Insya Allah mudah-mudahan ABW-nya udah 11 gram ya, size 91-an, tonase kurang lebih 550. Kemudian parsial kedua diambil 50 ekor lagi. Jadi kalau secara persentase ini diambil mungkin sekitar 20%-an ya, dari 250. 20%, ini 20% lebih ya, 20% lebih. Kemudian disisakan di akhir ini kurang lebih 60% dengan SR kurang lebih 84 ya. Sisa akhirnya 60 ekor per meter, jadi ada 60.000 dengan ABW 32. Itu jatuhnya kurang lebih 1,8, total tonase 2 ton 600. Jadi ini yang terjadi, yang saya catat berulang kali di tempatnya Mas Mondol ya. Jadi dia parsial sebanyak kurang lebih 2 kali, 3 kali ya. Sisa terakhir yang paling tinggi adalah 2,4 ton ya, untuk kolam 1.000 di parsial 2 kali ya. Kemudian sisanya adalah 2,4. Jadi carrying capacity sekitar 24 ton per hektar. Total itu adalah 4 ton. Jadi masuk di 40 ton per hektar dengan kondisi yang sangat minim, baik kincir maupun peralatan yang lainnya. Kadang kincir juga sering ngedrop ya. Udang kadang-kadang juga ngambang. Udah ngambang baru ditambah kincir ya, tapi dia senang aja, dia juga tahu, dan ya itulah kuncinya salah satu ya, senang. Nah, di sini bisa kita lihat untuk biaya POC air sekian ya, biaya fermentasi pakan sekian, jadi total sekitar 6 jutaan. Jadi kalau udang kita panen 2,6 per kilonya, kita habis untuk sapotam ini sekitar 2.500 lah. Kira-kira menurut panjenengan per kilo 2.500 termasuk irit, termasuk sedang, apa termasuk mahal? Ah, Mas Andi, berapa? 2.200 sapotam. Masih tergolong apa namanya, layak di Layak ya. Layak ini karena di padatan tinggi juga ya. Nah, kalau padatan rendah mungkin dengan biayanya tetap seperti ini ya, mungkin 4.000 lah jatuhnya gitu ya, tapi hasilnya bagus
Kenapa tidak kita lakukan? Kira-kira berani nggak Pak tebar padat di sini? Kembali lagi kita lihat lagi fasilitas kita Pak. Bisakah sirkulasi air? Bisakah sifon dengan sempurna misalnya bersih? Nah, jadi jangan copy paste secara plek. Tetap kita lihat lagi kondisi kolam kita. Tapi secara umum kalau saya lihat tidak jauh berbeda dengan di Puring sana. Perairan juga kita masih perairan pantai selatan. Insya Allah di selatan ini masih aman lah, jauh dari AHPED ataupun dari EMS. Sampai saat ini mungkin saya masih menyalahkan benur lah. Ya, kalau perairan masih oke lah, ibaratnya tuh. Kalau memang di dalam gitu ada masalah, saya sih masih menyalahkan benur gitu kan ya. Karena ada kaitan juga dengan COVID kemarin, ya. Transportasi terhambat, hidup juga terhambat, sehingga anak-anak itu mungkin terpaksa lahir dari induk yang expired. Ya seperti itu. Kita diskusi dengan para pakar yang di hatchery seperti itu. Ya. Jadi insya Allah perairan kita ini masih aman, insya Allah ya. Tapi yang paling penting adalah tetap biosecurity kita di dalam ini dijaga. Ya, pagarnya jangan sampai ada masuk kepiting. Kalau bisa burung juga jangan lewat, tikus jangan masuk. Orangnya juga betul-betul steril. Ya, jangan sampai cuci tangan di kolam sembarangan. Ya. Kemudian ya tamu-tamu mohon maaf yang suka masuk tambak orang kemudian masuk ke situ ditanya, Mas Andi baru dari mana ini gitu kan. Mas Andi baru masuk dari kolam yang sakit, masuk ke kolam itu. Jangan Pak, ganti baju dulu mandi. Betul Pak. Oke ya. Tapi di sana di tempat langsung ke Ancol Pak ya. Waduh, nggak kelihatan orang yang punya langsung ke Ancol lagi ya. Tapi memang itu harus betul-betul diterapkan Pak, biosecurity kita. Dan yang ketiga adalah kita betul-betul menerapkan SOP yang benar. Nah, saya ingin juga menggarisbawahi, jangan mencampur adukan sistem ya. Budidaya udang ini memang banyak macamnya, banyak mazhabnya lah kalau gitu. Jangan dicampur aduk. Ada yang pingin supaya lengkap lah semua, akhirnya semua bakteri masuk, pok ya. Padahal bakteri itu ada bakteri yang aerob, artinya bakteri yang memerlukan oksigen untuk hidupnya. Ada bakteri yang anaerob, yang tidak memerlukan oksigen. Ada juga yang anaerob fakultatif, artinya dia bisa hidup tanpa oksigen maupun ada oksigen. Ada juga yang aerotoleran gitu ya, ya anaerob fakultatif itu ya. Jadi jangan sampai masukin sembarangan, karena yang kita ketahui dengan sistem yang jalani dengan mungkin sistem plankton, itu banyak bakteri-bakteri nitrifikasi yang masuk. Bakteri nitrifikasi itu bakteri seperti Nitrosomonas, Nitrobacter, Azotobacter gitu ya. Kemudian itu untuk proses nitrifikasi dan itu mengarahnya ke sistem plankton. Nah, kalau bakteri yang digunakan di tempatnya Mas Mondo itu adalah bakteri yang anaerob. Ya, anaerob salah satunya Yakult itu, Lactobacillus ya. Dia tidak memerlukan oksigen. Di dalam perut kita tidak ada oksigen. Ya, di dalam lung itu tidak ada oksigen. Nah, pada saat tebarnya pun perlu diperhatikan ya, kalau bakteri anaerob itu masuknya langsung ke dasar. Kalau bakteri anaerob kita tebar seperti biasa ke atas, kemungkinan dia kena oksigen jangan-jangan nggak hidup gitu kan. Nah, jadi masukin ke bawah dengan menggunakan corong. Ada itu di YouTube-nya Mondol Paname ya, bagaimana cara masukkan bakteri itu ke dalam dasar. Nah, kalau saya dulu menggunakan bekas triklor, dikasih selang ke bawah, ujung selang saya kasih batu cemplungin, saya masukkan bakteri ke situ, netes pelan-pelan. Jadi masuk ke dalam dasar tambak pelan-pelan keliling gitu kan. Udah tinggal aja. Ada sampai 2 jam baru habis itu kemungkinan ya, karena netes. Tapi nggak apa-apa, langsung ditebar, langsung bawah, nanti menyebar dengan sempurna nanti di bawah ya. Jadi dia tidak ke atas. Dengan harapan bahwa bakteri anaerob yang tidak memerlukan oksigen itu betul-betul masuk ke dasar yang oksigennya minim.
Nah, di sedimen itu kemungkinan oksigen minim sekali. Ya. Jarak 5 cm itu di bawah itu bisa jadi itu bakteri anaerob semua yang hidup di situ. Ya. Kemudian, oke. Oh iya. Terima kasih, cukup sekian. Barangkali nanti bisa disambung dengan tanya jawab, ya. Nah, salam sukses. Di sini kita dengan Mas Mujono Mondol itu sering memasukin ke YouTube dengan harapan bahwa visi kita itu adalah terlalu tinggi ya untuk merubah keadaban. Terlalu tinggi ya merubah keadaban. Tapi yang pasti memang satu kebiasaan yang kita mungkin kita lakukan secara bertahun-tahun untuk berubah menjadi ini akan berat. Dan misinya adalah bagaimana mengedukasi teman-teman semua supaya bisa sukses bareng-bareng. Ya, tidak ada misi jualan. Kalaupun ada efeknya nanti kemudian lah ya. Kalaupun nanti ada mau pesan produk Melindo sama Mas Anji aja. Gitu ya. Bisa dikumpulkan nanti kalau misalnya ada yang pesan siapa yang Pak Yuni mungkin ya lewat Pak Yuni kan. Seperti itu. Nanti saya hubungkan ke pabriknya sana. Nanti dari pabriknya nanti dikirim langsung ke Pak Yuni. Transfer juga langsung Pak Yuni ke Melindonya. Begitu Pak ya. Dan harganya tuh flat sama di mana-mana. Ya. Seperti itu. Insya Allah kalau nanti digabungkan kita bisa mendapatkan ongkos kirim yang gratis lah. Paling tidak satu paket itu bisa dikirimkan untuk dapat ongkos gratis. Kalau di itu ongkosnya besar sekali kok, harganya bisa berkali lipat. Kalau ngecap juga tinggi sekali harganya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Silakan barangkali ada yang bertanya.